anak muda ya. Aduh, karena sih kebanyakan anak muda. Oke, kita langsung buka dulu dah. Dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-28. Sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu ya, hari ini adalah Jumat Agung. Jumat Agung itu apa? Itu adalah hari wafatnya Tuhan kita. Tapi nanti kita akan ngomongin sesuatu hal yang mungkin jarang sekali diobrolin. Ya. Ya. Tadi ya 42 ya. Nah, ya. Dan tahu nggak, ini mungkin selagi teman-teman buka ya, Yohanes 18 ayatnya yang ke 28. Saya mau kasih tahu, itu lagu yang tadi kita nyanyi itu Mulia Bagian Domba, itu ada kisahnya. Itu ada kisahnya. Tahu, pernah dengar sini nggak Ellen? Nah, Ellen dia adalah orang yang suka menyembuhkan orang. Dia suka menyembuhkan, dan salah satu yang dia pernah disembuhkan adalah ada seorang bayi atau anak kecil. Dia itu lahirnya kayak prematur, jadi dia cuma segini. Kalau kalian pernah lihat, jadi dia cuma segini. Itu kakinya pun kayak kalau kalian lihat kertas, jadi tipis banget. Tapi didoain nama dia, itu langsung anak itu sembuh. Anak itu langsung bisa jalan, anak itu dengan ajaibnya tiba-tiba dia bisa jalan. Nah, di saat dia lagi menyembuhkan itu, dia ke pedalaman. Dia ke pedalaman di perkampungan. Dia lagi doain orang. Terus dia punya ini apa, bisa dibilang WL-nya lah. Dia punya WL. Nah, WL-nya itu dengar nyanyian. Dia dengar nyanyian itu di sorga. Jadi di saat lagi Ellen itu lagi menyembuhkan orang dengan kuasa Tuhan Yesus, dia dengerin lagu yang tadi, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Itu lagi menyembuhkan banyak orang. Jadi makanya hari ini pun kita harus tahu bahwa kuasa itu masih ada. Makanya kita belajar dulu hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-28. Ya. Ayat yang ke-28. Saya bacakan sendiri aja ya, supaya kita cepat. Saya mau bahas per ayat soalnya. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Oke, kita mulai dulu dari maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Nah, ini saya kasih background story-nya dulu supaya teman-teman mengerti. Background story-nya itu adalah Tuhan Yesus itu udah ditangkap di Taman Getsemani. Jadi malam-malam Tuhan itu ditangkap oleh mereka semua. Singkat cerita, dia diadili di Mahkamah Agama. Makanya tema hari ini saya bikin hubungan Kristus dan Mahkamah Agama. Jadi saat itu yang memerintah itu adalah orang-orang agamis. Makanya orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, dia adalah yang memegang pemerintahan, sekalipun memang di dalam pengawasan orang Roma. Jadi Kayafas itu adalah imam besarnya saat itu. Nah, dan salah satu perbincangannya adalah Tuhan Yesus itu ditanya, apakah engkau adalah anak dari yang terpuji? Itu maksudnya apakah kau Mesias? Kalau zaman sekarang orang itu nggak ngerti. Banyak beberapa yang berpikir anak Allah berarti dia beranak, Allah itu beranak. Bukan begitu, artinya apakah engkau sendiri adalah Allah, maksudnya. Dan Tuhan Yesus tidak memungkiri itu. Akulah dia, I am he. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu ego emi, artinya dia memakai kata. Kata itu hanya dipakai oleh satu Allah yang namanya Allah Israel. Dia nggak boleh dipakai yang lain. Jadi ketika Tuhan mengatakan akulah dia, I am he, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, ego emi tadi, orang Israel seluruhnya mengerti bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Makanya Tuhan Yesus pengen dilempari batu. Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tapi kita lihat dulu, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Bayangin, inilah yang saya renungkan ketika saya mengingat ayat ini. Kalau kita dalam membangun sesuatu atau kita berbuat baik atau jahat, coba kita pikirkan baik-baik. Diri kita sendiri kita tanya, kita lebih cepat berbuat baik atau berbuat jahat?
Kalau berbuat baik, apakah hasilnya untuk Tuhan dan untuk sesama? Seringkali kita itu kalau dosa kita nggak mikir panjang, yang penting langsung aja. Tapi kalau giliran berbuat baik, memberi, atau mungkin kita bantu orang, atau mungkin kita menahan diri, suka-suka gua, kita harus mengerti, kita harus tahan diri. Misalnya kalau di sini yang suka cepat marah, misalnya yang suka cepat marah, bisa nggak menahan amarahmu? Lebih cepat mana? Berbuat baik atau berbuat jahat? Kalau kita berbuat baik seperti apa? Karena ini konteksnya apa? Ini mahkamah agama loh. Mahkamah agama, dia membawa Yesus pagi-pagi, artinya mereka sudah kesumat banget. Mereka sudah kesumat sekali sama Tuhan Yesus. Mereka mau cepat-cepat Tuhan itu mau diadili. Ketika hari masih pagi, ini pagi itu bukan pagi jam 8, jam 9, ini benar-benar pagi, dini hari sebenarnya. Dini hari. Karena mereka eksekusi Tuhan itu dari malam, berarti dia tuh kerja sampai malam loh. Orang kalau niat, gak peduli siang atau malam, kalau dia niat, dia pasti akan lakukan sesuatu. Artinya apa? Hari ini semua, kita yang masih muda, atau kita yang sudah orang tua, atau kita apapun itu, kalau untuk Tuhan, jangan pikir 2 kali, jangan pikir 3 kali, pikirlah cuma sekali, karena itu untuk Tuhan. Misalnya kalau untuk pergi ke gereja, jangan pikir sekali 2 kali, udah bangun, langsung. Dari cara bangun pagi aja misalnya, yang anak muda kan sering susahnya bangun pagi. Kenapa giliran kalau untuk kerja kita sat, tapi kalau ini aja kita belum. Saya nggak ngomong 1-2 orang ya, ini buat semua orang, termasuk saya juga. Termasuk saya. Cepet-cepetlah berbuat baik, tapi lambatlah untuk berbuat jahat. Kalau mau buat jahat, pikirkanlah 77 kali 7. Jangan memikirkan konsekuensinya tuh nanti. Sekarang lah kamu pikirkan. Apalagi yang masih muda. Misalnya yang pacaran. Misalnya yang pacaran atau yang sudah menikah sekalipun. Kadang-kadang masih berpikirnya suka-suka gua masih bisa punya wanita lain, gua masih punya laki-laki lain. Sekarang kamu masih muda, bisa pikir kayak gitu. Makin tua coba, makin saling membutuhkan tuh sebenarnya. Ini bukan pengalaman pribadi. Saya lihat orang-orang di luar sana. Semakin hari, makin tua, makin mereka saling membutuhkan sebenarnya. Tapi terkadang orang tua pun tidak bisa menurunkan egonya. Sampai akhirnya, sampai mereka tua pun, mereka tetap bisa susah untuk berdamai. Karena memang dari mudanya susah untuk merendahkan diri. Jadi kalau kita untuk Tuhan ini bukan berarti soal berkaitan dengan gereja aja. Tapi dalam kehidupan kita, misalnya disuruh menabunglah. Kalau disuruh memberi, menaburlah dengan konsisten. Menaburlah. Jangan pikir 2 kali, 3 kali kalau buat Tuhan. Tapi langsung kita lakukan. Sekalipun memang sulit, termasuk saya juga. Ini firman juga buat saya. Jadi sebelum teman-teman ditegur Roh Kudus lewat firman Tuhan ini, saya udah ditegur duluan. Saya udah dipapak-papak dulu sama Roh Kudus. Baru teman-teman. Saya dipapak-papak dulu. Saya dulu dihantar. Jadi hari masih pagi. Jadi kalau kamu mau sungguh-sungguh untuk berbuat baik, langsunglah kamu berbuat baik. Kalau mau lepas sesuatu, kecanduan apapun itu, langsung pikirkan aja, udah titik, hari ini jangan dulu. Ada orang kan sampai pikirkan, tau nggak, saking niatnya. Kalau orang udah niat ya, apapun bisa jadi loh. Misalnya saya bukan mau menyinggung siapa di sini, misalnya orang yang merokok, jangan dulu saya sampai tahu opung saya atau siapa gitu, dia saking nggak ada duitnya, dia pakai kertas loh. Dia pakai kertas, dia gulung-gulung, dia bakar. Saking nggak ada duitnya waktu itu. Artinya apa? Kalau kita niat, pasti ada jalan. Apalagi ini masih pagi. Dan ingatlah, ini juga kepada setan. Setan itu, tahu nggak kenapa dibilang setan itu selalu mengaum-ngaum, seperti singa mengaum. Artinya apa? Dia tidak peduli kapan waktunya, dia akan selalu menghantui kita.
Makanya di Jumat Agung ini kita belajar kita akan sedikit ngomongin hamba Tuhan supaya teman-teman tahu di sini bahwa teman-teman di sini adalah hamba Tuhan. Jadi saya sedang berbicara dengan para pendeta di sini. Dengan hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu bukan jabatan. Hamba Tuhan itu bukan PDP, PDM, PDT, itu hanya kepercayaan dari organisasi. Itu hanya kepercayaan dari organisasi. Belum tentu orang itu sungguh-sungguh hamba Tuhan loh. Sekalipun saya pun sudah gelarnya sebagai PDP, tapi tetap yang namanya dicintai Tuhan belum tentu si PDP, PDM atau PDT. Belum tentu. Kita lanjut lagi nih ya. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Nah ini dia. Saya mau jelasin dulu soal Paskah dulu. Paskah itu apa sih? Apa bedanya Paskah Kristen dengan Paskah orang Yahudi saat itu? Apalagi waktu itu Kisah nanya, apa bedanya, apa itu Paskah? Paskah itu adalah perjanjian lama atau orang Israel merayakan Paskah itu merayakan hari di mana mereka bebas dari Mesir. Kata Paskah itu artinya lewat atau terlewat, makanya Paskah. Makanya ada kata pasca kan? Paskah itu artinya terlewati. Jadi kalau kalian baca di Alkitab, itu ketika Tuhan Yesus sedang dia mengambil nyawa atau dia sedang membunuh anak-anak sulung Mesir, itu ada di anak-anak Israel itu dikasih darah domba, dikasih tanda darah dari domba supaya ketika Tuhan lewat mereka tidak mati, anak-anak sulung itu. Lalu apa penggantinya? Anak domba. Nah itu sebenarnya bayangan tentang Tuhan kita Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disebut anak domba? Karena dia itu disembeli, dia itu disalibkan, dia dikorbankan untuk kita. Makanya kan ada lagunya kan, dialah segalanya, dia bagiku, dialah segalanya, besar kecil. Tenang, ini kan ini. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagiku. Anak domba, makanya disebutnya anak domba, lembu, the lamb. Jadi ini kalau misalnya ditanya, kok Yesus disebut anak domba, teman-teman sudah bisa jawab ya. Jadi tidak harus saya. Kenapa Yesus disebut anak domba? Teman-teman sudah bisa jawab. Karena, nah Paskahnya orang Kristen itu terbebas dari apa? Dari dosa. Kalau perjanjian lama terbebas dari Mesir, dari budak di Mesir. Tapi Yesus dia mati buat kita untuk bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Itulah perbedaannya. Tapi intinya sama. Intinya adalah bebas dari perbudakan. Bebas dari perbudakan. Tapi ini permasalahannya. Bayangin, ini mahkamah agama loh. Mahkamah agama, tapi dia bisa dibilang apa? Ini munafik. Satu sisi dia membawa Yesus yang tidak ada salah apa-apa, dia difitnah, tapi satu sisi apa dibilang di sini? Supaya jangan menajiskan diri. Inilah yang Tuhan menentang orang-orang Farisi saat itu. Karena apa? Kamu di luar bagus, tapi di dalamnya kamu busuk. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini? Ini dia buat kita semua. Ketika Tuhan melihat kita di hadiratnya, siapa kita sebenarnya? Jangan-jangan ketika di hadiratnya kita seperti anak domba, tapi di luar kita seperti serigala. Jangan bermuka dua sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak suka orang bermuka dua. Bermuka dua di sini artinya munafik. Tahu nggak bedanya munafik sama orang yang sungguh-sungguh? Itu beda. Orang yang munafik itu begini. Dia tahu dia berdosa, ya dia tahu dia berdosa, tapi dia tidak ada hati pengen mau berubah. Beda sama orang yang dia punya dosa, tapi dia mau berubah. Lalu dia jatuh bangun dalam dosa, itu beda cerita. Itu berarti dia bukan munafik, dia lagi belajar untuk keluar dari dosa itu. Tuhan cinta orang seperti itu. Tapi beda sama orang yang munafik. Tahu nggak, Tuhan yang paling benci yang kedua itu adalah orang yang munafik. Tuhan paling nggak suka itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia berdosa, tapi dia merasa bahwa dia tidak butuh Tuhan. Dia masih melayani begini misalnya, tapi di dalamnya itu busuknya bukan main. Dia nggak mau berubah. Tidak ada satu cara dia pengen berubah. Nah ini saya ngomong gini hati-hati, nanti takutnya di antara mereka, oh kalau gitu saya nggak usah pelayanan aja. Itu juga saya belum suci, sampai kapanpun nggak akan pernah pelayanan kamu kalau misalnya mau tunggu suci. Saya pun juga nggak suci.
Apakah semua orang main di sini semua gini kita udah suci semua? Enggak. Sampai kapan kalau mau tunggu suci baru pelayanan? Pelayanan justru yang menjaga kita loh. Jadi coba baik-baik, coba pandang baik-baik. Kira-kira nih hari ini, sekarang. Kalau Tuhan Yesus pandang kita, kira-kira dia senyum nggak ya? Tawa. Senyum nggak? Senyum ini maksudnya ngelihat kelakuan kita, senyum nggak? Bagaimana kelakuan kita di minggu-minggu ini? Karena di sini janganlah kamu munafik, supaya jangan menajiskan diri. Satu sisi dia tidak mau menghancurkan hukum Taurat, satu sisi ternyata dia malah mengorbankan orang yang tidak pernah bersalah dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus. Ini gawat. Pandangan Tuhan kepada kita bagaimana? Tahu nggak yang paling ngeri dalam hidup ini? Ini kalau saya juga pribadi ya, saya paling ngeri kalau Tuhan, kalau dia diem sama saya. Itu udah paling ngeri. Percayalah, kalau kalian didiemin Tuhan, lebih baik kalian didiemin pacarmu sebulan daripada sama Tuhan sehari. Yes. Karena kalau Tuhan sudah diem, you hati-hati sekali. Makanya Tuhan itu nggak pernah marah, jarang sekali marah. Saya selama melayani Tuhan 15 tahun ini, saya merasa ini perasaan saya sih, Tuhan sering marah ya. Tapi ternyata setiap kali saya masuk hadirat Tuhan, dia nggak pernah marah. Sampai detik ini, kalau saya lihat pribadi dia nggak pernah marah selama 15 tahun ini. Padahal saya tidak sedikit saya melakukan hal yang bodoh. Banyak banget saya melakukan hal yang bodoh. Tapi toh juga Tuhan tetap mau pakai saya. Tapi kira-kira kalau Tuhan benar-benar diam bagaimana ya? Benar-benar. Sekali pernah sih saya pernah merasakan begitu. Rasanya kalau saya doa kayaknya dia kayak diam gitu. Kenapa ya? Apa saya kurang ajar lagi atau gimana? Tapi saya pegang firman Tuhan. Tuhan ada di sebelah kananku. Jadi saya kerasa atau enggak kerasa, saya percaya Tuhan masih sayang saya. Masih sayang aja udah, titik. Pokoknya Tuhan Yesus masih sayang sama gua. Buktinya apa? Buktinya saya masih hidup, udah, titik. Kalau Tuhan nggak sayang saya, udah pasti dia diam sama dia. Ya pasti. Karena buat apa hidup di bumi kalau ujungnya masuk neraka? Ya kan? Jadi coba pikirkan pandangan Tuhan ke kita bagaimana ya. Jangan kita aja yang Tuhan gimana. Kita coba kadang-kadang mikir hati Tuhan gitu loh. Kira-kira Tuhan mikirin kita kalau pelayanan apa ya yang dia pikirinnya? Apa ya? Saya sampai mikir gitu, saya sampai berpikir gini. Kadang saya lihat ada konser gitu kan, konser Korea atau apa. Saya sempat tanya, karena saya nggak ada ngobrol panjang gitu ya. Jadi saya kadang-kadang suka nanyanya tuh sama Gemini atau sama GPT. Saya nanya mereka begini, kira-kira Tuhan Yesus kalau melihat konser Korea itu apa ya perasaannya? Apa ya? Di saat semuanya mungkin lagi atau Mr. Simple atau apa, semua manusia itu I love you. Kira-kira Tuhan ditata ngapain tuh? Pernah mikir nggak kayak gitu? Kira-kira Tuhan sedih atau Tuhan senang atau Tuhan biasa aja? Sedih. Kira-kira kenapa ya? Senang. Apa yang Tuhan pikirkan ya? Gitu. Atau nggak kita misalnya lagi nonton sebuah bioskop gitu ya, kita nonton Avengers atau kita suka banget dengan Spider-Man, kita suka Avengers, ketemu dengan aslinya Tony Stark, kira-kira Tuhan ngomong apa ya? Pernah nggak kita berpikir sampai gitu? Saya sampai berpikir sampai ke situ loh. Saya sampai berpikir seperti itu. Sampai setiap kali kalau saya suka dengan sesuatu, saya cinta dengan film atau apapun itu, tiba-tiba ada suara mau begini. Pada akhirnya segala sesuatu akan kembali kepadanya. Pada akhirnya, saya waktu itu suka banget, sampai sekarang sih saya suka banget dengan lagu Kapit, tahu? Yang I feeling lonely. Ya. Now I'm crying. Kalau mama kayaknya sudah tidak tahu ya. Nanti dikasih sama Kisah. Now I'm crying in my room. Kan ada officialnya kan? Mereka joget-joget, tau nggak, di saat mereka joget-joget begitu, tiba-tiba ada suara ngomong. Pada akhirnya
segala sesuatu akan kembali kepadanya. Artinya apa? Tidak peduli dia terkenal atau apa, semuanya harus bertunduk kepada Dia yang Maha Kuasa. Tadi pertanyaannya, ini baru 1 ayat, belum setengah ayat malah. Gak apa-apa, ada setengah ayat. Karena pada akhirnya semua akan tunduk kepada Dia. Makanya saya suka banget dengan lagu Holy Forever, Holy Spirit Forever, gimana sih? Holy Forever, iya kan? Nah, bahasanya keren sekali. And the angels cry. Cry itu bukan dia nangis, tapi berteriak, holy. Yang ini keren banget. All creation cry, holy. All creation artinya apa? Seluruh ciptaannya. Saya sampai kebayang, ini imajinasi saya ya. Ini imajinasi saya. Saya suka dengan film, saya suka dengan anime. Apalagi saya lagi nonton Yu-Gi-Oh, semua yang ada di situ. Mau Yu-Gi-Oh, Frozen dan lain sebagainya. Semua akan mengatakan holy, holy to the Lamb. All creation cries, holy, holy to the Lamb. Saya sampai penasaran kalau di surga kira-kira nih yang kartun-kartun begitu kira-kira ada nggak ya? Ada nggak ya? Tapi akhirnya saya mendapatkan satu ini sekalian sedikit curhat lah ya. Di dalam Wahyu itu dikatakan begini, kurang lebih kata-katanya begini. Segala sesuatunya, semua manusia akan memberikan hormat, kekayaan dan kemuliaan kepadanya. Kurang lebih kata-katanya seperti itu. Hormat, kekayaan dan kemuliaan itu maksudnya apa? Apa yang pernah dibuat oleh manusia, segalanya itu akan dipersembahkan kepada Dia. Jadi, kalau misalnya di sini ada penulis misalnya Doraemon misalnya, ya kan, pencipta Doraemon. Doraemon itu di sana, ini gambaran saya ya, tidak ada di dalam kita, tapi gambaran saya aja betapa funnya di sorga. Doraemon itu bakal dibuat lebih sempurna lagi di kerajaan sorga, dan Doraemon itu bisa akan mengatakan holy, holy to the Lamb. Holy, holy to the Lamb. Semuanya yang kecuali yang jahat, yang jahat di sorga sudah tidak ada lagi. Semuanya akan bersatu padu kepada Dia yang kudus. Nah, ini bahas Yu-Gi-Oh, termasuk Yu-Gi-Oh juga, ada lagi yang kartu pun juga. Halo. Sudah tidak lagi namanya Dark Magician di sana, tapi ada Light Magician. Magician dan sudah berbeda di sana. Semua harus mengatakan holy, holy to the Lamb. Itu adalah pandangan saya ketika saya melihat Tuhan, betapa agungnya. Makanya surga itu kenapa Tuhan nggak kasih terlalu banyak? Kenapa? Karena terlalu bagus di sana. Nanti yang ada kita nggak mau kerja di bumi, malas. Makanya kita sekarang mulailah memikirkan hati Tuhan, supaya kita jangan sampai ditolak. Terus apa, mereka sendiri tidak masuk ke pengadilan, supaya jangan meniskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka padanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ini dia, ini adalah kesalahan dari hamba Tuhan. Ini adalah yang memberikan itu semua adalah mahkamah agama loh. Saya mau kasih tahu tentang hamba Tuhan lah, sekalipun saya juga hamba Tuhan atau pendeta. Ada nggak sih seorang pendeta atau hamba Tuhan itu punya evil plan atau punya rencana yang jahat? Ada. Itu ada. Evil plan ini atau rencana jahat itu bukan berarti kayak aku mau menguasai dunia, bukan. Bukan. Ya, bukan dia pengen menghancurkan dunia atau dia menguasai dunia, bukan begitu. Ya, bukan. Tapi maksudnya adalah ada beberapa memang oknum hamba Tuhan atau pendeta yang dia hanya mementingkan dirinya sendiri, itu ada. Ironisnya begitu teman-teman. Kalau kita baca di Alkitab, yang menyerahkan Yesus ke Pilatus itu adalah hamba-hambanya sendiri sebenarnya. Ironisnya yang menolak dia adalah hamba-hambanya sendiri, hamba-hamba Tuhan, yang ternyata bukan hamba Tuhan. Yang ternyata itu dia malah hamba setan, karena dia menyerahkan Yesus. Sekalipun memang, nah ini keren Tuhan. Makanya nanti beberapa menit nanti, tolong teman-teman benar-benar fokus apa yang saya bilang, karena Tuhan
Ini semua udah disetting sama Tuhan dengan begitu kerennya. Tapi nanti saya bahas dulu yang ini tentang hamba Tuhan. Bahwa kalau kita melihat seorang hamba Tuhan atau pendeta yang memang dia buruk, ingatlah bahwa itu hanya dia saja begitu. Tidak semua hamba Tuhan begitu. Jangan sampai karena 1-2 pendeta yang menyakiti dirimu, maka kamu akan mengatakan bahwa semua pendeta sama. Tidak bisa begitu. Sama termasuk juga kalau misalnya laki-laki, semua laki-laki sama, akhirnya dia lesbi. Jangan. Atau yang laki-laki, semua cewek sama aja, mata duitan gini-gini nih. Akhirnya apa? Homoseksual. No. Jangan begitu. Ada nggak sih yang punya evil plan tuh? Ada. Ironisnya begitu. Dan permasalahannya begini. Permasalahannya adalah Pilatus itu kan orang kafir. Dia nggak mengerti kebenaran loh. Dia nggak ngerti itu. Bahkan sampai Tuhan Yesus ngomong kebenaran, baca di Alkitab. Pilatus nanya, apa itu kebenaran? Dia nggak ngerti. Ini berarti ini benar-benar menghancurkan derajatnya seorang hamba Tuhan sebenarnya mahkamah agama ini. Harusnya dia menjadi solusi. Ini malah dia meminta kepada orang yang bukan anak Tuhan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah, ketika saya merenungkannya adalah, ini khususnya untuk saya, termasuk untuk teman-teman semua sini. Kalau kamu sebagai hamba Tuhan atau pendeta, kamu harus menjaga baik nama Tuhan. Sekalipun beda sama orang kelemahan, ya beda. Ada nggak sih pendeta yang dia mungkin punya kelemahan? Ada. Tapi selama pendeta itu atau hamba Tuhan itu tulus, ya orang itu pasti bisa jalan. Orang itu pasti akan dipakai Tuhan. Termasuk kamu semua di sini. Kalau kamu memang tulus sama Tuhan, sejatuh-jatuhnya kamu pasti akan bangkit. Percayalah. Asal kamu satu, tulus. Kalau kamu nggak tulus, repot, susah. Makanya tulus, melayani Tuhan begini, ini harus tulus nih. Harus tulus dulu. Jangan ada sesuatu dulu. Itu nanti biarkan Tuhan yang menambahkan. Harus tulus. Jadi perhatikan apa pengajaran-pengajaran yang sedang terjadi. Ya, ini kalau bicara soal hamba Tuhan juga, kalau bisa teman-teman ada kedengaran ada misalnya kata-kata hamba Tuhan di luar sana yang lagi berantem ribut, nggak usah ikut-ikut ya. Nggak usah ikut-ikut. Ini saya bilang nih, gereja GBI TAC tidak mengurusin gereja orang lain. Ya. Dan juga pendeta di luar sana nggak perlu. Kita urusilah kandang kita sendiri, gereja kita sendiri. Nggak perlu. Kalau misalnya memang ada yang salah di luar sana atau hamba Tuhan yang salah, ingatkan dirimu kalau dia bisa jatuh, apalagi saya. Karena apa? Di sana lebih tahu firman Tuhan loh. Yang lebih banyak tahu firman Tuhan aja bisa jatuh, apalagi yang nggak tahu. Harusnya kita membenahi diri. Bukan malah kita menyerang. Itu kan hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan. Selalu akan diserang. Karena itulah cara dunia. Cara dunia itu satu. Itulah kenapa kalau ada orang baik pasti selalu dipotong atau selalu dikata-katain. Tahu kenapa? Karena supaya dia akan terus bisa merasa jahat, supaya dia merasa punya pemikiran itu selalu tetap atau bagus. Tapi karena ada satu orang yang datang tiba-tiba dia punya kepercayaan itu tergoncangkan, disitulah dia akan merasa kayaknya nggak begini deh. Dia akan merasa tergoncang. Karena kepercayaan dia selama ini tergoncang. Karena apa? Karena dia melihat sesuatu ini dan itu, yaitu lewat kamu. Makanya kalau kamu di sini semua, ingatlah kamu adalah hamba Tuhan. Kita semua di sini adalah hamba Tuhan. Tidak harus jabatan PDP, PDM, PDT. Kalau di sini ada yang di luar sana ada kerasukan setan, jangan cari pendeta dulu. Kamu sendiri yang menyembuhkan. Kamu sendiri yang mengusir setan itu. Gak usah takut. Gak usah pakai ayat. Kita orang Kristen bukan pakai ayat kok. Ngusir setan, tengking aja dalam nama Yesus. Tengking aja, bentak. Harus. Kayak misalnya Vira nanti suatu saat kalau kita layani orang gitu ya, Vira harus keluar kamu dalam nama Yesus gitu. Jangan setan. Keluar dong. Jangan. Tapi tetap harus punya hubungan sama Tuhan. Karena apa? Karena setan tahu. Setan tahu kita punya hubungan sama Tuhan atau enggak. Jadi kalau kita mengusir setan, tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan Yesus, lama dia keluarnya.
Mau kita sampai wah gagah perkasa Tuhan, dia tetap aja kayak mau lu apa? Sampai nanti mungkin Vira capek, mungkin bukan Vira capek, Andres yang capek kayak, oh udahlah, udah kasih oleh, udah kok, udah, gitu. Gak perlu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jawab mereka kepadanya, jikalau ibu bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ini juga makna yang kedua adalah, kalau kita tahu ada orang salah, jangan langsung kita judge ya. Misalnya nih, ada orang bertato, ada orang mungkin masih merokok atau apa, jangan langsung dijauhin. Atau misalnya dia itu memang masih mau berubah, atau misalnya dia memang punya nama yang buruk dulu, terima dulu dia, terima, tapi nggak perlu kasih dia kepercayaan banyak, tapi setidaknya terima dulu, gitu loh. Ini saya juga bicara ini karena apa? Karena mungkin beberapa ada di gereja kita yang mungkin beberapa orang yang sudah di gereja kita, mungkin dia kayak udah dilayani ini dan itu, tiba-tiba dia hilang terus dia kembali lagi, terus ada yang nyeletuk begini kan, ngapain dibantu lagi? Dia udah hilang begitu aja. Kita tetap harus bantu teman-teman. Kita harus tetap bantu, kita harus tetap menolong dia. Sekalipun mungkin dia sudah berapa kali, dia mungkin keluar masuk, tapi kita tetap harus bantu. Sekalipun memang ada apa namanya tuh? Apa sih namanya? Ada batasnya. Ya, ada batasnya. Misalnya, yang tadinya kita mungkin kasih dia contoh, misalnya dia butuh dana, kita kasih dana 10 juta misalnya, terus dia hilang gitu aja, terus dia balik, ya kita jangan kasih 10 juta lagi. Kalau perlu dia jangan kasih apa-apa dulu, dia harus konsisten dulu melayani Tuhan, dia harus berubah dulu dalam hati. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya di sini ada, kita tahu orang dia punya kesalahan atau apa, jangan langsung dijauhin, atau jangan langsung kayak, apa? Jangan, gitu. Sekalipun misalnya kamu kurang suka lah sama dia, misalnya kurang serak atau apa, tetaplah welcome. Tetaplah welcome. Tetap harus salamin dia, shalom. Jangan shalom, jangan begitu, shalom. Jangan shalom. Jangan beda-bedain orang. Jangan terlalu banyak beda-bedain orang. Jadi kalau ada misalnya teman lama kita atau siapa, harus, I know, ya. Saya juga repot namanya. Oke? Terus ini sampai ayat ke-32 kok, supaya kita cepat ya. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimlah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakan, yang untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saya bahas dulu ayat ke-31. Kata Pilatus kepada mereka, ini saya cepat aja ya. Ambillah dia dan hakimlah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu Kata orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Begini, ini yang harus kita tahu. Kalau kita pakai firman Tuhan, pakailah semuanya, jangan setengah-setengah. Jangan memakai firman Tuhan demi kepentingan diri kita sendiri doang. Saya kasih contoh, mungkin ini contohnya agak sedikit ekstrim ya. Ini kisah nyata soalnya. Saya pernah diceritain oleh rekan pelayanan saya juga. Jadi di gereja dia itu ada seorang jemaat, suami istri. Itu dia itu ternyata laki-lakinya itu pengidap hypersex. Pengidapnya hypersex. Dia. Nah, karena dia itu tau lah ya, ini saya nggak usah perlu jelasin hypersex itu apa. Dia pengidap hypersex, terus dia akhirnya berkonsultasi kepada gembalanya, minta solusi bagaimana. Tapi tau nggak, ini dia yang salahnya adalah si orang ini ngomong begini, kamu harus baca di Alkitab. Dia pakai ayat Alkitab. Di Alkitab ditulis apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Jadi kalau saya mau, kamu harus kasih kan kebutuhan biologis. Masalahnya tiap hari bos. Masalahnya tiap hari. Gitu loh.
Menurut medis ini karena udah inilah, it's okay ya. Seminggu 2 kali, itu kalau dalam menurut dokter loh. Dan itu masih saya, kalau setiap hari Anda mau bunuh Bang. Dan akhirnya apa? Gembalanya bijak. Gembalanya bijak, dia dipisahkan. Karena apa? Karena ini orang bisa, istrinya bisa meninggal. Marah ya. Dia kan salah ambil ayat. Kan ada kelanjutannya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tapi ada lagi, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. You mengasihi seperti Kristus nggak? Kalau kamu cuma pakai, you nggak bukan seperti Kristus. Kristus tidak memeras jemaatnya loh. Justru jemaat yang menyusahkan Kristus kan, kita ini. Jadi jangan sampai kita pakai satu ayat, ayatnya mendukung kita, terus kita malah pakai buat yang lain. Terus gimana kok kalau seandainya pakai buat guyonan? Ya Pak, jangan pakai guyonan. Kalau buat melamar orang, boleh-boleh aja. Kan banyak kan kisah-kisah di Alkitab. Atau mungkin kata-kata, aku puji syukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat kamu, itu kan sering dipakai. Gak apa-apa. Tapi please jangan mementingkan diri kita sendiri. Dipelintir-pelintir ayat-ayatnya. Atau mungkin di sini ada yang lagi ngomongin tentang Tuhan itu kayak, misalnya contoh paling gampang lah, hamba Tuhan itu sering diserang tuh oleh satu, duit. Dikiranya kalau sekali pendeta ngajarin uang sedikit, dibilang apa? Oh, dia mau cari duit aja di sini gini-gini. Jangan langsung diambil seperti itu. Coba cek sendiri dalam kitab. Misalnya soal perpuluhan lah, persembahan lah, makanya saya nggak mau terlalu bahas tuh. Karena saya percaya teman-teman udah mengerti persembahan itu udah memang ada di Alkitab, udahlah, nggak perlu bagaimana. Apa sih? Santai aja. Gitu ya. Terus ini yang terakhir. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maksudnya bagaimana? Ini dia. Inilah kuasa Tuhan. Ya. Sebenarnya kalau kita teliti baik-baik antara Kristus dan mahkamah agama itu sangat ketat sekali. Karena kalau tanpa mahkamah agama, Tuhan tidak akan bisa disebut Mesias, atau Yesus tidak akan disebut Mesias. Karena Mesias itu, kalau kalian baca dari kitab, Mesias itu harus mati di Yerusalem. Sebenarnya ada banyak kemungkinan. Ada banyak sekali kemungkinan kalau Tuhan Yesus itu tidak bisa disebut Mesias. Itu banyak banget loh. Tapi inilah firman Tuhan berkuasanya. Nah, nanti saya kasih tahu aplikasinya, tapi saya kasih tahu dulu backgroundnya dulu, ya, supaya teman-teman bisa mengerti. Kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena penggenapan janjinya itu sangat-sangat tepat, sangat-sangat tidak bisa. Kalau manusia biasa nggak mungkin. Karena gini, tahu nggak kenapa mahkamah agama memberikan kepada Pilatus? Tahu kenapa? Karena Yesus harus mati di dalam tangan orang yang tidak mengenal Allah. Karena Tuhan Yesus ngomong begini, anak manusia akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah.